Kembali lagi di podcast Kesel Aja. Gue pas kecil dulu itu seneng banget nonton film action. Mau apa itu Die Hard, Rambo, Con Air, G30 SPKI. Gak bercanda itu kalau itu terlalu action. Karena film action tuh seru gitu, heboh ya kan. Ada jagoannya yang keren, ada ledakan-ledakan, tembak-tembakan, ada kejar-kejaran mobil. Kita tuh ngelihat hal-hal yang gak mungkin dan mungkin gak akan pernah kita lihat di kehidupan nyata. Kapan lagi lu lihat orang loncat dari gedung ke helikopter gitu kan, orang berantem pukul-pukulan 1 lawan 15 terus yang menang yang satu. Gue saking kebanyakan nonton film action, dulu gue waktu SMA tawuran dikeroyokin 15 orang, gue masih sempet kepikiran, oh nih bisa kali nih kayak Keanu Reeves di film The Matrix 2 nih, 1 lawan banyak tapi yang menang 1. Tapi ternyata ya gak bisa begitu. Di dunia nyata ya gue yang digebukin terus tangan gue patah waktu itu. Tapi intinya gue demen banget film action dulu, sampai sekarang sebenarnya. Tapi mungkin karena gue udah nonton banyak banget film action, jadi ada beberapa adegan tuh yang gue udah hafal dan cenderung males liatnya kalau sekarang. Dan bukan karena logikanya ya, gue gak masalah kalau film action gak masuk akal. Gue bukan tipe orang yang kayak, oh itu kok di Fast and Furious masa bisa mobil lompat dari gedung ke gedung. Gak apa-apa buat gue. Namanya juga film ya kan, wajar kalau gak masuk akal. Film-film kartun yang kita tonton pas kita kecil juga banyak yang gak masuk akal sebenarnya. Lu tau Detektif Conan? Jadi Ran itu cewek cakep di sekolah ya kan, deket sama Shinichi. Tiba-tiba Shinichi ngilang tuh karena berubah jadi Conan. Terus setelah bertahun-tahun Ran setia aja tuh nungguin Shinichi balik. Gak ditelepon, gak dikabarin, gak dikirimin surat. Tetap dia setia nunggu gebetannya pulang. Gak ada deket sama cowok lain, gak ada ngedate sama cowok baru. Itu kalau di dunia nyata, Ran pasti udah jadian sama 3 cowok lain dan udah gak pernah mikirin Shinichi sama sekali. Dia pasti udah kabur, lari dari bayang-bayang Shinichi. Lari dia pasti udah, sesuai nama dia, Ran gitu. Gohan di Dragon Ball tahu? Gohan tuh disuruh buat jadi anak pinter di sekolah dan juga disuruh buat jadi petarung yang kuat gitu. Dan dua-duanya berhasil. Di sekolah dia pinter, ributnya juga jago, dia lawan Cell menang. Dan dia nurut-nurut aja, gak ada pemberontakan sama sekali. Bener-bener anak pinter, kuat, ganteng, perfect, yang ideal. Itu kalau di kehidupan nyata, ya Gohan minimal udah diem-diem bikin tato kecil lah, atau mabuk sama teman-teman sekolahnya lah minimal itu. Banyak film kartun gak masuk akal. Apalagi misalnya Merah Putih One for All gitu, itu kan juga gak masuk akal anggarannya. Gue bukan masalah logikanya, tapi klisenya itu loh. Ada banyak adegan di film action yang udah sering banget dipakai, sampai kita tuh udah hafal. Langsung aja contohnya ya. Yang pertama, jagoannya hidup lagi setelah dikira meninggal. Ini biasanya di ujung-ujung nih, jagoannya udah berantem mati-matian, udah kena tembak peluru 3 kali, udah kena tusuk pedang 4 kali, tapi dia tetap berhasil ngalahin penjahatnya. Habis penjahatnya kalah, jagoannya ini jatuh ke lantai, terkapar, darah di mana-mana tuh. Terus datanglah temen deketnya atau pacarnya, dia lari, terus berlutut di samping jagoan kita, megang badan jagoan kita sambil nangis. Kamera ngezoom ke muka si cewek ini. Terus dia teriak kayak, "No, don't leave me, John, please." Musik berubah tuh, jadi mellow. Biola semua isinya udah. Pacarnya ngasih nafas buatan sambil ngedorong-dorong dadanya jagoan ini. Temen-temen yang lain juga udah pada nangis juga. Ada yang nunduk, ada yang sedih. Gue pun juga yang nonton, termasuk nunduk juga. Tapi nunduk bukan karena sedih, nge-scroll TikTok lebih tepatnya, karena udah bosen. Gue udah tahu nih adegan bakal kemana ujungnya. Dan bener aja, di saat semua udah pasrah, ceweknya udah nangis, satu temennya udah megang bahu ceweknya, saya bilang ngomong kayak, "He's gone, we gotta go." Dan tiba-tiba jagoannya ternyata masih hidup. Dia tiba-tiba kalau nggak jarinya bergerak dikit, terus ceweknya melotot seneng gitu. Apa nggak tiba-tiba dia narik nafas panjang. Atau kalau dia terkaparnya di pantai abis dari laut, biasanya dia batuk dikit sambil ada air laut keluar dikit dari mulutnya. Dan semuanya kaget, semuanya happy. Musiknya jadi megah dan bahagia gitu. Ceweknya nangis sambil meluk dia. Terus jagoannya ngucapin kalimat-kalimat maco gitu kayak, "Hey, I'm not going anywhere, baby." Dan semua kaget dengan kejadian itu. Sementara kita di bangku bioskop tuh kayak, wow, kaget banget. Sumpah deh, bener-bener gak nyangka sama sekali. Nggak, emang masih ada yang kegocek sama trik begini ya? Kan lu udah lihat ratusan film lain kayak gitu, masa masih ketipu juga? Ada gitu yang beneran deg-degan liatnya, beneran mikir kayak, aduh mati gak ya jagoannya, mati gak ya? Enggak lah, orang dia jagoannya. Judul filmnya aja namanya dia, posternya aja mukanya dia segede layar. Gue gak masalah jagoannya hidup lagi. Yang gue sebel tuh kita harus disuruh pura-pura khawatir dulu gitu loh. Kita disuruh percaya gitu, kayak nih lihat nih mati nih jagoannya. Yang lu udah tonton selama 2 jam ke belakang, lu udah suka sama dia, lu udah senang sama sifatnya, dia mati loh ini. Sedih kan? Sedih gak? Sedih banget ini, bayangin dia mati loh. Tuh mati. Tapi bohong deh, hehehe, dia masih hidup. Ketipu nggak tadi? Kagak, monyet. Klise kedua, bom yang berhasil dijinakin
pas banget bener-bener di detik terakhir banget. Biasanya ada gedung gitu, dalamnya ada bom. Nah ini bom nih gede banget nih, kalau meledak satu kota tuh bisa hancur. Nah dari sejam yang lalu itu pakar-pakar bom tuh udah berusaha ngejinakin, sambil kepolisian tuh dari tadi tuh nelpon untuk nego sama terorisnya gitu. Tetap gak nemu-nemu jalan keluar, sampai akhirnya bom ini hampir meledak, tinggal 10 detik lagi. Sampai adegan countdown 10 detik terakhir ini pun dimulai. Diliatin angkanya gitu, di zoom 10, terus pindah close up ke orang di kantor kepolisian lagi pakai jas sambil megang handphone lagi nelfon terorisnya gitu. 9, nunjukin karakter utama lagi nyoba jinakin bomnya. Dia ini emang pakar bom tapi udah pensiun sebenarnya, tapi dia mau nanganin satu kasus lagi. Karena emang ya dia karakter utama, dia baik dan peduli sama semua orang, nama juga jagoan. 8, orang-orang umum di jalanan lagi pada kabur, lari-lari dengan arah yang gak beraturan sambil teriak-teriak gitu. Udah panik, seluruh kota ini tuh udah panik. 7, pacarnya karakter utama lagi di rumahnya, panik sambil khawatir sambil nontonin berita tentang bom ini di TV-nya. Bukan di handphone ya, beneran TV gitu. Nggak tahu deh wifi-nya mungkin lagi gangguan apa gimana. 6, anak kecil nangis sambil digendong sama ibunya buat nunjukin ke penonton kayak, tuh ini loh yang bakal jadi korban kalau bomnya meledak. Serem kan? Sedih kan lo? Sedih nggak? Gitu ibaratnya. 4, pacarnya lagi di rumah teriak ke TV-nya dia, come on John. 3, ada suami istri yang kita nggak tahu siapa pelukan sambil nangis di depan TV rumahnya, nggak berusaha kabur, udah pasrah buat nunjukin ke penonton kayak, ini udah nggak ada harapan loh ini. Serem banget nggak sih? 2, pemandangan indah kota itu, langitnya cerah, ada burung lewat, buat nunjukin ke kita bahwa ini lihat nih, kota indah ini bakal meledak loh, gila nggak? Dan di detik pertama menuju 0, jagoannya berhasil motong kabel warna merah, abis itu nutup mata, dan tiba-tiba tentunya apa? Bomnya nggak jadi meledak. Musik megah seperti biasa muncul, orang di kantor polisi seneng, slow motion, jagoannya pelukan sama temennya, ceweknya di rumah nangis lega sambil berlutut gitu, dan kita di bangku bioskop mikir, kalau diledakin aja boleh nggak? Itu kayaknya lebih ngagetin deh. Dari hitung mundur 10, tahu-tahu duar beneran meledak gitu. Itu pasti kita lebih kaget kayak, wah anjing beneran meledak dong, serius di film gitu, bener nggak? Dan selalu pas banget di detik pertama, di ujung-ujung kehancuran, tiba-tiba jagoannya nemu aja cara jinakin bom. Dia nggak nemu 20 menit yang lalu, dia nggak nemu di detik ke-17, enggak. Bener-bener persis di 1 detik terakhir dia jinakin bom itu, kadang sampai 0,01 gitu. Buat bikin kita kayak, ya ampun, untung masih ada sepersekian detik itu, kalau nggak hancur loh semua ini gitu. Ini yang bikin bom juga goblok, kabel merah mulu yang dipotong. Kenapa lu nunjukin dengan jelas banget kelemahan bom lo yang mana? Lu bikin warna merah coba. Kurang tolol apa lo, tukang bom bego? Itu kabel lu warnain kayak jadi warna pink biar jagoannya bingung, atau lu tipu gitu, yang harus dipotong justru yang hijau, kalau yang merah dipotong malah meledak bomnya, kan bisa. Atau lu warnain abu-abu semua kabel biar jagoannya bingung, itu kan bisa. Malah lu bikin warna merah, emang dasar goblok lu, pantesan jadi teroris. Klise ketiga, rem blong di mobil tapi selamat di ujung-ujung. Jadi biasanya di jalanan kosong nih, entah itu di pinggiran kota, biasanya tuh yang padang pasir gitu sampingnya, sepi lah, nggak ada siapa-siapa. Jagoana posisinya di mobil. Ini mobil juga bukan mobilnya dia, itu mobil musuhnya tadinya. Tapi ada cewek diculik di sana, terus dia mau nyelamatin cewek itu. Nah mobil ini ngebut banget di atas 150 km per jam lah, kenceng gitu. Nah tiba-tiba ternyata rem mobil ini itu blong, dan pas banget di momen itu blongnya. 5 menit lalu biasa-biasa aja, aman-aman aja, tapi tiba-tiba di saat itu persis remnya itu blong. Dan cara mereka ngasih tahu ke kita kalau remnya blong juga khas banget. Di zoom tuh kaki jagoannya nginjek rem dek 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 3 kali, nggak berhenti mobilnya, selalu kayak gitu. Nah setelah adegan rem blong tadi dikasih shoot yang jauh banget tuh pakai drone gitu biasanya buat nunjukin di ujung jalan sana itu ada jurang. Wow, takut banget kan? Jagoan ini harus muter otak dong, gimana caranya ya? Abis itu dia bilang ke ceweknya, we have to jump. Ceweknya kaget, what? Dan gak mau ikutin kata jagoan nih cewek. Tapi jagoan ini karena emang maco dan pahlawan, dia megang pergelangan tangan ceweknya, dan dengan gagah dia tatap matanya dalam-dalam sambil bilang, trust me. Dan ketika udah hampir banget sampai ujung, lompatlah mereka berdua. Mobilnya terjun ke jurang. Jagoan ini dan ceweknya guling-guling di jalanan seakan bakalan jatuh juga. Tapi mereka selamat pas banget, bener-bener di ujung banget jurang itu, dan mereka ngelihat mobilnya jatuh ke air atau ke tanah di bawah situ. Hampir banget mereka jatuh, tapi mereka selamat pas banget di ujung jurang. Dan di ujung kursi bioskop kita mikir, wow pas banget di ujung tuh ya, bener-bener pas banget. Itu geser 3 mm aja jatuh tuh jagoannya. Tapi tentunya itu pas banget, emang gokil keberuntungan jagoan ini. Nggak, itu adegan saking seringnya gue ngeliat di film action ada mobil remnya blong, udah nggak khawatir gue, udah nggak deg-degan. Gue yakin pasti aman-aman aja. Malah kalau di film action dia naik mobil ngebut dan remnya aman-aman aja, malah gue lebih deg-degan karena pasti ada rintangan dari tempat lain gitu. Dan penjahat-penjahat ini pada beli mobil di mana sih? Rem kok rusak mulu, tolol. Sebelum ngelakuin aksi jahat kenapa nggak ngecek ke bengkel dulu sih? Keempat, orang ngebuang senjata di tengah
pertarungan. Jadi ada orang berantem gitu pakai senjata gitu kan, pedang atau apa misalkan. Nah, terus penjahatnya nih berhasil ngebuang senjata jagoannya. Entah pedangnya ditendang, apa dipatahin, apa gimana. Jadi sekarang jagoannya nih nggak punya senjata, sedangkan penjahatnya kan masih tuh. Nah, terus penjahatnya ngapain? Gaya-gayaan pedangnya dia buang juga ke lantai. Terus mereka berantem tangan kosong. Terus penjahatnya kalah. Ya lu tolol, udah bagus lu bisa megang senjata sendiri, malah sorry bu tangan kosong ngapain coba? Lu itu kan penjahat, ngapain peduli keadilan, kehormatan lo aja udah jahat. Lu itu udah di atas angin, musuh lu udah nggak megang senjata, lu malah gaya-gayaan, ngapain coba? Ibarat lu main catur terus lu langsung ngasih ratu lu buat dimakan di awal sama musuh lu, kan goblok kan? Gue tahu kadang-kadang di film lain, kadang jagoannya yang begini, jagoannya yang buang senjata, tapi kalau giliran jagoannya yang begini, tetap menang dia, ya karena dia jagoan, dia bebas mau ngapain aja, 1 lawan 1000 juga menang dia. Nah lu kan penjahat, lu tuh menang aja udah susah, pakai gaya-gayaan buang senjata lagi, tolol. Yang kelima nih, penjahat nodong orang. Jadi di deket ending, penjahatnya tuh nyekek orang dari belakang gitu, sambil ditodong pistol di pelipisnya, sambil dia ngancem jagoannya gitu, drop the gun, biasanya gitu tuh. Nah orang yang dicekek ini biasanya deket sama jagoannya, itu pacarnya atau sahabatnya. Terus orang ini juga biasanya sok baik gitu, just shoot, seorang rela berkorban gitu. Nah jagoannya bingung dong, nih kalau gue resikoin nembak penjahat ini, bisa jadi dia keburu nembak pacar gue duluan, tapi kalau gue nurut, kalah dong gue, dan percuma perjuangan gue sepanjang film tadi. Udah tuh jagoannya mikir, musuhnya ketawa jahat, temen yang ditodong nyoba berontak-berontak dikit tapi tetap gak bisa lolos dari cekekan musuhnya, sampai jagoannya akhirnya sadar dan nemu solusinya. Oh iya ya, gue kan jagoan, skill nembak gue udah pasti dewa. Akhirnya dia nembak musuhnya dan temennya tetap selamat. Ini gue males banget, selalu sama kayak gitu. Dan pose nodong juga selalu sama. Kalau pistol ditaruh di pelipis, kalau misalnya pisau di leher, nggak pernah dibalik tuh. Nggak pernah pisau di pelipis, pistol di leher. Padahal itu lebih serem kan? Jagoannya mungkin lebih panik kalau posisi nodongnya kayak gitu loh. Dan penjahatnya juga selalu ngancem doang, nggak pernah beneran ditembak sama dia. Belum pernah gue ngeliat ada adegan drop the gun, terus jagoannya nggak nurut, terus temennya beneran ditembak. Dor, kan gue udah bilang drop the gun anjing. Belum pernah gue nonton film action kayak gitu. Selalu ngomong doang penjahat-penjahat ini. Emang penjahat tuh di mana-mana ngomong doang, nggak di film action, nggak di pemerintah. Oke, itulah klise-klise di film action yang gue males banget liatnya. Walaupun gue juga nggak tahu ya, gue belum pernah bikin film action. Mungkin kalau bikin emang susah ngindari klise-klise kayak gini. Dan kadang kalaupun gue nonton film action dan ada adegan-adegan tadi juga gue tetap nikmatin sih. Satu adegan tuh nggak ngerusak keseluruhan filmnya gitu. Kalau menurut lu masih ada klise lain yang belum gue sebutin, tulis di kolom komentar. Bukan di kolom komentar sini ya, kolom komentar Instagram Jason Statham, dia kan main banyak tuh film action.